menciptakan. Yesus Tuhan, Engkau yang terindah. Takkan ada yang melebihimu. Pakailah hidupku menjadi alatmu dalam rencanamu. Biar dari hidupku ku dapat selalu memuliakanmu. Ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai air bumi ini tetap pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan, oh Yesusku. Langit biru Engkau yang jadikan, bintang bulan Engkau yang ciptakan. Yesus Tuhan, Engkau yang terindah. Takkan ada yang melebihimu. Pakailah hidupku menjadi alatmu dalam rencanamu. Biar dari hidupku ku dapat selalu memuliakanmu. Ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai air bumi ini tetap pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan, oh Yesusku. Sampai menembus langit, sampai akhir bumi ini tetap ku pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan, ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai air bumi ini tetap ku pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan, oh Yesusku. Shalom semuanya, selamat malam. Yuk kita sama-sama memulai ibadah online kita. Kita mau sama-sama bawa penyembahan dan pujian ke hadapan Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I'll find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea.
Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I'll live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. Leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I'll live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I'll live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I
Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat setiap apa yang telah Kau berikan pada kami seminggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kalau kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, kalau kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, Kau pimpin Tuhan setiap hati kami Tuhan, agar setiap apa yang kami dengarkan firman hari ini Tuhan bisa menjadi rema buat hati kami Tuhan, bisa menjadi rema untuk kedepannya Tuhan. Terus yang Kau pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, haleluya, amin. Oke, halo guys. Iya. Apa kabar kalian semua? Ya, kita udah lama ya nggak ketemu ya kayaknya ya. Siapa yang kangen dia? Kalau gue sih nggak juga sih. Ya udah, pokoknya ini gitu. Dan hari ini gue mau membawakan sebuah firman yang berjudul hati. Tapi sebelumnya gue mau memperkenalkan diri dulu. Nama gue Junaidi. Gue salah satu mentor di A+ Community. Dan ya gue udah cukup lama juga di A+ Community. Ya udah, intinya gitu. Dan gue juga udah punya pacar ya, paling intinya gitu aja. Oke, kita langsung masuk aja di bahas hati. Dan sebelum mulai kita mau bahas di ayat dulu ya. Kita buka di Amsal 4 ayat 23. Saya langsung buka aja. Di Amsal 4 ayat 23. Di sini tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, di ayat ini tertulis banget jelas bahwa kita harus menjaga hati kita. Dan siapa sih yang menjaga hati kita? Tuhan bilang hatimu sendiri, diri kita sendiri yang harus menjaga hati kita. Dengan apa? Dengan segala kewaspadaan. Di sini tertulis bahwa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Itu menandakan bahwa menjaga hati itu adalah sesuatu yang penting. Dan harus dengan waspada, itu benar-benar penting. Maksudnya kayak kita harus berwaspada itu selalu melihat gitu. Jaga hati kita, kira-kira ada apa nih, ada apa. Jadi kita harus benar-benar stay fokus untuk menjaga hati kita gitu. Kenapa sih kita harus menjaga hati itu dan harus dengan waspada? Karena hati itu yang menentukan apa yang kedepannya akan terjadi dalam hidup kita gitu. Contohnya kayak dengan posisi hati yang benar, kamu akan diberkati atau tidak, itu bisa dilihat dari situ. Dan kamu akan dipakai oleh Tuhan atau tidak, terlihat dari mana? Hati. Kenapa saya bilang begitu? Kita coba buka ya. Saya langsung kasih contoh aja di Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3. Nah, di sini adalah kisahnya si Musa. Langsung saya bacain aja. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Sangat lembut hatinya, lebih dari tiap manusia yang ada di atas bumi. Nah, di sini dituliskan dengan jelas bahwa Musa lembut hatinya. Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan itu jelas banget Tuhan memilih dari mana. Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Tuhan memilih Musa dari hatinya. Jadi di sini dituliskan dengan jelas bahwa Musa dipilih Tuhan karena hatinya. Jadi setiap kita mau dipilih Tuhan untuk diberkati atau menjadi pelayannya Tuhan atau melayani Dia, itu Tuhan melihat bukan dari visi kita. Bukan berarti, gue ganteng berarti gue bisa pelayanan, gue ganteng berarti gue bisa jadi WL, gue bisa main musik berarti gue bisa dong. Bukan dari situ. Tuhan tetap melihat dari mana? Dari hati kita. Jadi hati itu penting, benar-benar sangat penting. Dan Tuhan cuma lihat hati. Ingat, Tuhan bukan bilang, kalau lu hatinya bagus, kaya, gue pilih lu. Enggak. Tapi Tuhan cuma melihat hati. Yang kedua, gue kasih contoh lagi adalah, kita lihat di sini Daud. Daud itu, kenapa sih Tuhan pilih Daud? Gini, tahu semua ya kisahnya Daud, bahwa Daud itu kan dipilih raja itu waktu dia dari kecil, diberkati oleh Samuel, dan ayahnya adalah Isai. Jadi ingat ceritanya itu kan, si Daud itu kan lagi mengembalakan domba. Dia itu lagi nggak di rumah, dan Isai udah dikasih tahu sama Samuel, gue mau ini istilahnya ya, gue mau ke rumah lu. Gue mau berkatin anak lu, kayaknya anak lu bakal jadi raja buat bangsa-bangsa Israel. Datanglah kamu, gue cocok ke rumah Isai. Tapi Isai menunjukkan siapa? Isai cuma memperlihatkan anak-anaknya yang lain. Daud terlupakan. Jujur ya, kalau misalnya gini, lu coba deh di tongkrongan lu, misal lu punya geng nih, teman-teman lu semua pergi, Instastory nih kan, Instastory pada pergi semua, dan lu dilupakan, gimana hati lu? Lu pasti sedih dong. Gila, gue dilupain, lu orang para jahat. Itu jujur aja, itu perasaan Daud. Tapi gini, di situ Tuhan menguji Daud. Tuhan melihat, Tuhan tuh kayak mau lihat Daud itu murni nggak hatinya. Jujur dia dilupakan oleh orang tuanya. Pas ditanyakan, Isai ada anak lagi, baru ingat, oh iya ada Daud. Kayaknya nggak mungkin Daud lah. Isai begitu, dan Daud itu dilupakan. Kalau hatinya nggak beres, percaya Daud bakal kepahitan dong. Jujur aja, kepahitan dong. Lu parah. Lu jadi bapak gimana sih, contohnya gitu kan. Lu parah banget jadi orang tua, lu lupain gue gini. Tapi hati Daud beres, sehingga apa? Dia diberkati di situ.
dia bisa jadi raja, pengen jadi raja, diberkati oleh Samuel di situ. Nah, dari situ udah jelas banget bahwa Tuhan itu melihat seseorang dari hati. Makanya kita mesti jaga hati kita dengan sangat hati-hati. Di situ udah penting. Itu paling penting. Dan juga saya kasih contoh lagi, contohnya kayak anak bungsu. Kalian tahu cerita anak bungsu kan? Nah, anak bungsu itu dia tuh ngabisin uang orang tuanya. Ini contoh yang salah ya, saya jelasin. Itu anak bungsu itu ngabisin uang orang tuanya. Dia pergi, Pak, gue minta warisan. Dia pergi, dia habisin uang orang tuanya. Orang tuanya habis. Dia balik dengan keadaan yang kayak gue gak ada duit nih, aduh gak enak nih. Akhirnya dia balik sama orang tuanya dan orang tuanya menerima dia. Tapi di sini ada yang salah adalah anak yang sulung. Di sini anak yang sulung punya hati yang seperti apa? Dia tuh kayak gila, gue kerja buat lu, gue mati-matian buat lu segala macam, tapi lu malah masakin domba terbaik buat si bungsu, gue gak pernah. Nah, hatinya salah. Di situ anak yang sulung hatinya salah. Gak boleh kita punya hati yang seperti itu gitu. Kita harus punya hati yang murni. Nah, itu contoh yang salah. Nah, dari beberapa case di atas ini kita tuh bisa lihat bahwa promosi itu datang atau enggak itu dari hati kita, gitu kan. Dan saya mau baca satu ayat lagi di Ulangan 8 ayat 2. Nah, kita buka dulu ya di Ulangan 8 ayat 2. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini saya menjelaskan kalian kenapa sih penting banget untuk jagain hati ya, di Ulangan 8 ayat 2. Di sini ceritanya tentang bangsa Israel. Di sini ngomongkan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Ini ceritanya bangsa Israel lagi dalam perjalanan mau menuju ke tanah Israel dari Mesir, tanah Kanaan dari Mesir, gitu kan. Di sini disuruh ingatkan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Mereka berjalan 40 tahun ya. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, di sini ayat yang paling pertama itu dijelaskan bahwa ingatlah, gitu. Kenapa sih kata-kata yang pertama tuh ingatlah? Berarti jujur aja, banyak yang suka lupa untuk menjaga hatinya. Yang paling terpenting adalah kita harus ingat untuk menjaga hati kita. Kenapa? Gini, kadang-kadang gini loh, kita tuh merasa jadi orang seperti yang DG kemarin kasih tahu ya, bahwa jangan ya 2 minggu yang lalu itu DG pernah khotbah yang kata jangan khawatir. Kita tuh kadang-kadang suka merasa ada masalah dikit. Kenapa sih ada masalah? Lah, Tuhan itu kadang-kadang kasih kita masalah. Seperti bangsa Israel 40 tahun loh. Itu kalau nggak salah ya, nggak sampai 40 tahun harusnya bangsa Israel bisa sampai Kanaan. Tapi kenapa bisa sampai 40 tahun? Tuhan di sini dijelaskan benar-benar ayatnya dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hati. Di sini Tuhan sampai 40 tahun mencobai bangsa Israel, mau lihat apakah isi hatinya beres atau enggak. Jadi di sini benar-benar dituliskan bahwa hati itu penting, gitu. Benar-benar hati itu penting gitu. Dan Tuhan tuh kalau cari orang, jujur Tuhan tuh cari orang sasarannya adalah hati ya. Benar-benar hati itu yang bakal dicari sama Tuhan. Tuhan cari orang benar-benar di hatinya, gitu loh. Dan respon hati itu yang menentukan bagaimana seseorang itu bisa diangkat Tuhan atau orang itu akan dijatuhkan Tuhan, gitu. Dan kita tuh benar-benar, meskipun kita tuh kayak merasa benar, tapi kalau kita tuh misalnya kita nih ya, kalau bisa ada masalah, kita tuh benar misalnya kayak dia yang salah, tapi kalau bentuk respon hati kita nggak benar, itu kita salah loh. Contohnya kayak misalnya lampu merah nih ya, ada orang nerobos lampu merah, kita lampu hijau, kita harus jalan benar, tapi orang nerobos lampu merah, mereka salah. Benar, situasinya kita benar, tapi kondisi hati kita kurang ajar tuh orang ini. Itu situasi hati, kondisi hati yang salah. Itu salah loh. Nggak boleh seperti itu. Kita harus punya sifat dan respon hati yang benar, gitu kan. Dan benar-benar saya kagum sama satu itu yang benar, Daud itu sangat amat pintar untuk ngambil hati Tuhan. Sampai Tuhan tuh bilang sama Daud, ini orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Kenapa? Karena Daud itu bukan orang yang nggak pernah ngelakuin dosa.
Kita sama-sama tahu bahwa Daud itu pernah ngelakuin dosa. Dia pernah bunuh panglimanya gini-gini karena masalah jatuh dalam dosanya dia. Dia pernah berlakuin dosa. Tapi bagaimana sih kok Tuhan berkenan sih sama orang yang pernah berdosa? Gini, Tuhan bukan berkenan sama orang yang pernah berdosa, tapi Tuhan melihat hatinya Daud. Ketika Daud salah, dia ditegur dan dia bertobat. Dia bertobat sebagai raja, dia bertobat. Dan di situ kenapa Tuhan itu benar-benar berkenan sama Daud. Makanya benar-benar kita mesti jaga hati kita dan hati-hati untuk jaga hati kita gitu. Dan saya pengen kasih beberapa tips untuk situasi yang sebenarnya gini, kita lagi dalam masalah yang namanya kayak lagi ada corona seperti ini, lagi dalam banyak masalah, jujur benar-benar banyak masalah, dan kita benar-benar harus ekstra hati-hati untuk jaga hati kita. Nah, saya ingin memberikan beberapa tips ya. Dan yang pertama adalah gini, perhatikan respon supaya tetap benar dan jaga, dan ingat lagi nih, kita benar-benar harus perhatiin respon hati kita. Dan kita harus benar-benar jaga hati kita untuk tetap benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka dulu di Roma 8 ayat 28. Kita buka di Roma 8 ayat 28. Nah, di sini saya bacain aja ya langsung ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Gini, di sini benar-benar dituliskan bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tuhan yang pegang kendali dalam situasi ini. Percaya bahwa yang harus kita lakukan bukan merubah dunia, tapi kita merubah hati kita. Jaga hati kita dan percaya bahwa Tuhan itu yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali dan kita harus ikutin gitu loh. Dan kita harus pokoknya jaga hati kita gitu. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan diri. Nah, ini saya bakal baca di Roma 8 ayat 28 tapi versi firman Allah yang hidup. Nah, di sini dituliskan, ini saya bacain aja ya. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita, jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Nah, yang ketiga itu dituliskan kita harus menyesuaikan diri kita dengan rencana-rencananya. Bukan Tuhan menyesuaikan rencana kita, menyesuaikan diri dengan rencana kita, tapi kita yang lepaskan dan biarkan Tuhan yang memimpin kita. Jadi benar-benar kita harus percaya sama rencananya Tuhan, menyesuaikan diri ke rencananya Tuhan gitu. Dan akhir kata saya mau ngomong ini penutup aja ya. Gini, kita jangan sampai komplain untuk setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Benar-benar kita mesti jaga hati kita dan percaya bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita itu semua berkatnya Tuhan. Itu semua karena anugerahnya Tuhan, dan kita coba nikmatin prosesnya seperti yang kemarin DG bilang gitu, kayak ada hujan gitu kan. Hujan seperti contohnya masalah. Kita tuh bukan berhentiin hujan, tapi kita harus pakai payung, dan payung itu kayak Tuhan. Kita harus bersandar sama Tuhan, jaga hati kita supaya kita bisa melewati masalah yang ada gitu. Paling gitu aja. Oke, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat setiap firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan. Tuhan, Kau yang terus berkati Tuhan setiap firman yang kami terima hari ini Tuhan, agar menjadi rema buat hidup kami Tuhan. Dan juga Kau jaga sertai anak-anak-Mu setiap di rumah Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit maupun mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam Yesus Juru kami, haya amin. Praise on praise on praise on praise on praise on praise. All that is within me now, bless His name. Got a billion reasons I can celebrate. My God is great. My God is great. Praise on praise on praise on praise on praise on praise. Ever since you called me out, my life has changed. Now I am forgiven and my soul is saved. I know I'm saved. It's by your grace. Jump, jump. Praise on praise on praise on praise on praise on praise. Can I get a witness to the way He saves? I could brag about it for all my days. Jesus saves, my Jesus saves. My God's got no limit. My God is the biggest. And my God reigns on high. That's why praise on praise on praise on. Woo!
I can't be alone. Walking to the modern way, trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. Tell me there's another way. All of the lights I chased and now faded. All the cheap thrills were only time wasted. Tell me why society's plans should define who I am. Surely there's a highway. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. I don't want a stereotype to decide who I am. They never knew me anyway. I'm over trying to